Di awal film, kita langsung diperlihatkan aksi perampokan di sebuah gudang penyimpanan uang oleh sekelompok perampok profesional. Dengan dahi berlumuran darah dan todongan senjata dari para perampok, seorang manajer dipaksa untuk membuka brankas. Ia hanya bisa terdiam saat para perampok mengambil jutaan dolar. Give me the card. 3 minutes, need to move. Mendengar alarm darurat dari bank, polisi segera menuju ke tempat kejadian. Sementara itu, para perampok yang telah menyelesaikan aksinya segera meninggalkan lokasi. Namun, secara tak terduga, ketika polisi tiba, mereka kebingungan karena sinyal alarm terdengar di tempat lain. Singkat cerita, seorang detektif polisi bernama Wickstead dan timnya menemukan bangkai mobil yang dibakar. Ia juga menerima laporan bahwa kelompok perampok beranggotakan 4 orang itu telah beroperasi selama 5 tahun terakhir dan sangat sulit untuk ditangkap. Dari situ, Wick memerintahkan bawahannya, Mason, untuk segera menyelidiki kelompok perampok tersebut. Yes, sir. Di sisi lain, para perampok akhirnya tiba di tempat persembunyian mereka. Kelompok ini dipimpin oleh seorang mantan perampok bernama Alfred Tregan, sementara putranya, Jack Tregan, bersama 3 temannya, melakukan aksi tersebut. Setelah semua uang hasil perampokan disetor, Alfred mengatakan kepada Jack bahwa ia sangat bangga padanya. I love your son, you know. Keesokan harinya, Alfred yang sedang melihat foto dirinya bersama putranya, tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang memberinya sebuah surat. Ia tidak tahu apa isinya, tetapi saat Alfred membacanya, ia panik dan berteriak. 3 jam kemudian, Jack, ditemani istrinya yang cantik, Nicole, secara tidak sengaja melihat siaran berita di televisi. Berita tersebut memberitakan tentang perampokan yang telah mereka lakukan. Reporter menjelaskan bahwa polisi masih mencari dalang dari perampokan tersebut dan mencurigai seorang mafia Spanyol bernama Ray Dixon. Ternyata, Ray adalah teman dekat ayah Jack. Malam harinya, Jack dan ketiga temannya, Sammy, Frank, dan Eddie, merayakan keberhasilan mereka di sebuah klub malam. Jack berkata bahwa mereka selalu diberkahi keberuntungan karena sampai saat ini belum pernah tertangkap. Karena itu, Jack memutuskan untuk pensiun dari dunia perampokan. From this moment on, it all ends. Namun, di tempat lain, kita dikejutkan dengan kondisi Alfred yang telah diikat dan disiksa oleh teman dekatnya sekaligus pemilik klub, Lenny. Ternyata, Lenny yang mengetahui perampokan tersebut memaksa Alfred untuk menyerahkan semua uangnya. Namun tentu saja Alfred menolak. Akhirnya, secara mengejutkan, Lenny menembak Alfred hingga tewas. Keesokan harinya, Alfred dimakamkan. Jack terlihat dengan wajah penuh dendam, bertekad membalas kematian ayahnya. Sementara itu, Wick dan Mason mengawasi Jack dari kejauhan. Sesampainya di rumah, Jack memberitahu teman-temannya bahwa mereka kehilangan 4 juta dolar dari hasil perampokan. Kesal, Jack dan teman-temannya hanya bisa diam karena mereka masih belum tahu siapa dalang di balik pembunuhan Alfred. Jack yang masih marah akhirnya memutuskan untuk pergi sendirian ke tempat di mana ayahnya dibunuh. Di sana, ia menemukan ponsel Alfred, dan setelah memeriksa, ternyata riwayat panggilan terakhirnya adalah kepada Lenny dan seorang wanita bernama Holly. Tanpa berpikir panjang, Jack segera mempersiapkan senjatanya dan pergi ke klub milik Lenny. Sesampainya di sana, dengan wajah polos, Lenny menyambut Jack seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, ketika seorang bartender bernama Steve menyampaikan bela sungkawa kepada Jack, Lenny langsung marah dan memukuli Steve hingga babak belur. Pada saat itu,
Jack segera mengancam Lenny karena ia adalah orang terakhir yang menghubungi Alfred. Namun, Lenny dengan tegas beralasan bahwa mereka hanya berbicara soal bisnis dan meminta Jack tidak mengaitkan dirinya dengan kematian Alfred. You're one lucky fucking face. 12 jam kemudian, Steve yang babak belur menghubungi Jack. Ia memberitahu bahwa pada malam Alfred ditemukan tewas, Lenny memerintahkannya untuk mengawasi Jack dan teman-temannya saat mereka berada di klub. Ia juga diperintahkan untuk mencegah mereka pergi. Mendengar informasi ini, Jack segera pergi untuk menghubungi Sammy dan memberitahunya bahwa ia akan pergi ke Spanyol untuk menemui Ray. Tanpa diduga, di perjalanan, Jack ditembak oleh dua pria misterius. Beruntung, dengan keahliannya, Jack berhasil mengalahkan mereka dengan mudah. Dari situ, Jack segera kembali ke rumah untuk menjemput Nicole dan memintanya menyiapkan semua perlengkapan. Tak lama, Sammy datang dan mereka langsung pergi ke Spanyol. Ray menyambut kedatangan Jack dan merasa sedih atas apa yang terjadi pada Alfred, sahabatnya. Setelah berbincang beberapa saat, Jack mengatakan bahwa ia yakin Lenny adalah dalang di balik kematian ayahnya. Ia juga meminta bantuan Ray untuk menyingkirkan Lenny. Namun, Ray yang menyadari bahwa Lenny memiliki kartu as yang sangat berbahaya, meminta Jack untuk berhati-hati dan memikirkan rencana yang lebih baik. See you for breakfast, yeah? Yeah. Full English. Malam harinya, Ray yang tahu bahwa Jack tidak punya uang, menawarkan sebuah perampokan. Namun tentu saja Jack menolak karena saat ini ia ingin fokus mencari pembunuh ayahnya dan membalas dendam. It's finding the men involved in killing my dad. I believe you. Beberapa waktu kemudian, saat makan malam, Jack dihubungi oleh Sammy yang memberitahu bahwa ia telah menemukan informasi dan lokasi Holly. Holly bekerja di sebuah klub. Dengan petunjuk ini, Jack segera pergi menemui wanita itu. Sesampainya di sana, Jack bertanya kepada seorang kasir bernama Rachel tentang keberadaan Holly. Namun, Rachel yang ketakutan mencoba menutupi informasi dengan masuk ke ruangan lain. Jack segera mengejar wanita tersebut. Rachel yang sangat panik langsung menekan tombol keamanan di sana. Beruntung, sebelum Rachel berteriak, Jack berhasil menenangkannya dan menjelaskan bahwa ia ingin bertemu Holly karena berhubungan dengan kematian ayahnya. Merasa kasihan pada Jack, Rachel akhirnya memberitahunya bahwa Holly mengenakan gaun merah di bar. Namun, saat Jack menghampiri Holly, ia malah harus berurusan dengan para penjaga keamanan, yang membuat Holly langsung melarikan diri. Sekembalinya dari klub, Jack bertanya kepada Ray tentang Holly. Ternyata, Ray sangat mengenal Holly dan dialah yang memberinya pekerjaan di klub. Dari situ diketahui bahwa kakek Holly adalah sahabat dekat Ray dan Alfred. Namun, setelah kakek Holly dibunuh oleh orang misterius, Ray dan Alfred yang mengurus Holly selama ini. Namun, Jack merasa kesal karena ayahnya dan Ray tidak pernah memberitahunya tentang Holly. Karena banyak hal yang disembunyikan darinya, Jack merasa bahwa sebenarnya Ray tahu siapa dalang di balik pembunuhan ayahnya. Fucking laugh. You just do not listen. Keesokan harinya, Holly menghubungi Jack dan meminta maaf karena menghindarinya kemarin. Holly juga menjelaskan bahwa ada seseorang yang akan mencelakainya jika ketahuan bertemu Jack. Tentu saja Jack bertanya siapa orang itu. Tetapi Holly tidak bisa menjawab. I know the real reason Alfie was killed. Karena takut Jack mencarinya, Holly berencana pergi ke London. Sebelum menutup telepon, Holly mengatakan bahwa alasan pembunuhan Alfred bukan hanya soal uang, tapi ada sesuatu yang jauh lebih besar. Ollie, say that again. What did you say? Setelah menutup telepon, Jack menyadari bahwa ia tidak bisa pergi ke London mencari Holly tanpa bantuan Ray. Maka, ia segera menemui Ray dan menyetujui tawaran perampokan yang sebelumnya ia tolak. Mendengar itu, Ray merasa sangat senang.
Ia memberikan Jack identitas baru dan memintanya untuk segera menyelesaikan tugas tersebut. When you get there, my contact will give you all the details. Look after Nick for me. Sementara itu, Wick sedang mengumpulkan anak buahnya. Dia juga menjelaskan bahwa target mereka adalah geng Jack dan Ray, buronan yang selama ini sulit mereka tangkap. Agar rencana mereka berhasil, Wick menugaskan anak buahnya untuk menangkap Jack terlebih dahulu guna mendapatkan bukti kejahatan Ray. Roll over, then we get Ray. Malam itu, Ray secara tak terduga menghubungi Wick dan memberitahunya tentang perampokan yang akan dilakukan Jack. Sebagai imbalannya, Ray bersedia memberikan sejumlah uang kepada Wick untuk menangkap Jack. Mendengar hal ini, Wick segera memerintahkan Mason untuk menyiapkan pasukan dan berjaga di sekitar gedung penyimpanan uang yang akan dirampok oleh kelompok Jack. Singkat cerita, Jack kembali ke markas dan bertemu dengan Sammy. Di sana, Sammy mencoba mengingatkan Jack bahwa seluruh polisi di London sedang gencar memburu mereka. Namun Jack bersikeras bahwa perampokan kali ini akan berhasil seperti sebelumnya. Preparation. Tak lama kemudian, Frank dan Eddie datang dan bertanya mengapa mereka harus kembali melakukan perampokan. Seperti Sammy, mereka juga meragukan rencana ini karena polisi sudah mengetahui identitas mereka. Namun, berulang kali Jack meyakinkan mereka bahwa semua ini ia lakukan demi ayahnya. Mendengar hal tersebut, Sammy, Frank, dan Eddie akhirnya luluh dan bersiap untuk beraksi. In Canary Wharf. It feeds every major currency exchange centre. Place is monitored with CCTV and direct. It's private, discreet. Sesampainya di lokasi, Jack, Sammy, dan Frank mengamati para petugas dari kejauhan. Sementara itu, Eddie tetap berada di dalam mobil untuk menjemput mereka setelah aksi selesai. Melihat para petugas sedang memindahkan uang dari mobil, Jack dan rekan-rekannya langsung bergerak. Tanpa banyak hambatan, Jack dan kelompoknya berhasil mengambil semua uang tanpa sedikit pun perlawanan dari para petugas. Setelah semuanya selesai, mereka langsung menuju lokasi penjemputan. Namun, Wick dan anak buahnya tiba-tiba menyergap kelompok Jack yang menyebabkan baku tembak. Eddie, yang berada di dalam mobil, hanya bisa diam saat polisi menangkapnya. Kelompok Jack yang kalah jumlah berusaha keras melawan serangan dari polisi. Akhirnya, Frank berhasil menembak Mason. Namun, karena lengah, Frank tewas ditembak oleh Wick. Melihat Sammy yang terluka parah, Jack segera membawanya keluar dari gedung sambil bersembunyi dari polisi. Ternyata keberadaan Jack diketahui oleh helikopter yang berada tepat di atas mereka. Jack pun mencoba menembak helikopter tersebut hingga polisi datang dan baku tembak kembali terjadi. Karena amunisi mulai menipis, Jack melihat sebuah mobil dan segera berusaha menyandera pengemudinya. Sammy berusaha mengejar Jack, namun sayangnya, tembakan dari polisi justru membunuh Sammy. Mau tidak mau, Jack harus segera melarikan diri. Wick, yang gagal menangkap Jack, tampak sangat marah dan memerintahkan anak buahnya untuk menyisir area mencari keberadaan Jack. Sementara itu, Jack yang berhasil melarikan diri pergi ke stasiun kereta dan menghubungi Holly untuk mengajaknya bertemu. Singkat cerita, Jack akhirnya bertemu dengan Holly dan langsung menanyakan apa yang pernah dikatakan Holly sebelumnya. Holly menjelaskan bahwa Alfred pernah menghubunginya dan berniat untuk membunuh Ray. Tentu saja Jack merasa bingung mendengarnya. Akhirnya, Holly memberikan sebuah surat dari Alfred kepada Jack.
Jack langsung terkejut karena surat itu berisi hasil tes DNA yang menyatakan bahwa Ray adalah ayah kandungnya. Melihat Jack yang terdiam setelah mengetahui kenyataan itu, Holly memberitahunya bahwa Ray telah memperkosa ibu Jack, dan hanya kakek Holly yang mengetahui hal itu. Akibatnya, Ray membunuh kakek Holly. Kini Jack dapat menyimpulkan bahwa orang yang membunuh Alfred adalah Lenny atas perintah Ray. Jack, yang teringat bahwa istrinya masih berada di kediaman Ray, meminta Holly untuk bersembunyi di tempat yang aman sementara dia akan kembali ke Spanyol untuk menyelamatkan Nicole. It was Ray who ordered Lenny Moore to kill your dad. Namun sebelum ke sana, Jack pergi ke tempat Lenny untuk membalas dendam. Dengan emosi yang tak terbendung, Jack menghabisi satu persatu anak buah Lenny dengan mudah. Saat akhirnya bertemu dengan Lenny, Jack menyiksanya dengan kejam hingga Lenny tewas. Di sisi lain, Wick yang mendengar bahwa Lenny telah dibunuh, segera menghubungi Ray dan memberitahunya bahwa Jack telah melarikan diri, dan kemungkinan besar Jack akan pergi ke Spanyol. Mendengar hal ini, Ray dengan tenang mematikan semua lampu di rumahnya dan mulai mencari Nicole. Dalam perjalanan, Jack menelepon Nicole dan memperingatkannya bahwa dia dalam bahaya. Dia meminta Nicole untuk segera meninggalkan rumah Ray. Mendengar ini, Nicole diam-diam mencuri mobil Ray dan mencoba melarikan diri. Ray, yang belum menemukan Nicole, mendengar suara mobil di luar rumahnya. Tepat saat Nicole hendak meninggalkan rumah, gerbang tiba-tiba tertutup dan Ray sudah berada di sana sambil menodongkan pistol ke arah Nicole. Get out the car. Beberapa saat kemudian, Jack akhirnya tiba di sana dan melihat mobil dengan pintu terbuka, yang membuatnya yakin bahwa Ray telah menangkap Nicole. Diam-diam, Jack masuk ke dalam rumah dan mencari istrinya. Ternyata, Ray menemukan Jack dan mengatakan bahwa semua yang ia lakukan adalah demi putranya. Frank and Sammy are both dead. Holly told me everything. You have to believe me. Dalam ketegangan tersebut, Jack tidak peduli dengan kata-kata Ray, karena Ray telah menodai ibunya dan mengkhianati ayahnya. Kecewa dengan tindakan Ray terhadap keluarganya, Jack langsung menghajarnya hingga tewas di tempat. You can't kill your father. My father's dead. You killed him and I buried him. Tak lama kemudian, setelah memastikan istrinya selamat, Jack dan Nicole pergi ke bank untuk membuka kotak deposit dan mengambil semua aset milik Ray. Sesampainya di sana, Nicole menghentikan Jack dan memohon agar mereka pulang. Namun Jack bersikeras untuk tetap masuk ke dalam bank. Saat Jack membuka kotak deposit, Wick, polisi korup, muncul dan mengatakan bahwa Ray telah menjanjikan bayaran lebih besar jika ia bisa membunuh Jack. Ternyata Wick tidak tahu bahwa Ray telah dibunuh oleh Jack. Mendengar ini, Jack yang sudah terluka parah hanya bisa diam. Sampai pada saat yang tepat, Jack membalikan keadaan dan berhasil membunuh Wick. Terlihat polisi mulai berdatangan ke lokasi. Jack segera mengambil semua aset Ray dan diam-diam meninggalkan bank. Sementara itu, Nicole, yang takut dicurigai polisi, segera pergi meninggalkan Jack. Jack, yang sudah tidak mampu berjalan, berusaha bersembunyi dari kejaran polisi. Tampak pasukan polisi dan helikopter dikerahkan hanya untuk mencari Jack. Ketika Jack melihat sebuah mobil melintas di depannya, ia langsung mengacungkan pistol dan mencuri mobil tersebut untuk melarikan diri. Keesokan harinya, Jack pergi ke pantai dan meratapi nasibnya yang telah kehilangan ayah, sahabat, dan istrinya. Jack, yang tidak tahu lagi kemana harus pulang,
hanya bisa menahan rasa sakit dari luka-luka di seluruh tubuhnya. Saat matahari terbit, Jack meninggal dunia dengan sebuah tas penuh uang di sampingnya.